Shalom semua, kembali lagi di dalam announcement kita pada minggu ini. SIB KLBM mengalu-alukan setiap jemaat untuk terlibat di dalam kegerakan gereja dalam new normal kita. Antaranya ialah Connect Group, di mana semua jemaat atau co-member ditempatkan di dalam satu Connect Group. Tujuan kegerakan ini adalah untuk Connect Care Coach, di mana kita semua bertumbuh lebih dalam lagi secara rohani. Connect Group ini diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Jumat daripada pukul 9 malam hingga 10 malam. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Seterusnya adalah tentang mesbah doa, di mana semua jemaat digalakkan untuk terlibat bersama melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu pada pukul 9 hingga 10 malam. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan dan mari kita bersama membangun mesbah doa dimanapun kita berada. Pengumuman kita yang ketiga pada hari ini adalah tentang Leaders to Leaders, di mana kita panggil sebagai L2L. Leaders Discipleship ini bertujuan untuk membentuk setiap satu daripada kita untuk menjadi seorang pemimpin, karena kita percaya bahwa setiap satu daripada kita akan memimpin orang lain juga. Ianya diadakan pada setiap hari Isnin dan hari Selasa pada pukul 9 hingga 10 malam. Di dalam L2L, pastor yaitu pemimpin gereja kita akan berjumpa dengan 5 orang leaders di dalam setiap sesi. Jadi pastikan setiap satu daripada kita tidak ketinggalan. Pengumuman kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang online service Ahad, di mana kita akan mengadakan online service melalui Facebook Live. Ianya terbahagi kepada 2 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 9.30 pagi, sesi kedua pada pukul 11.30 pagi. Pastikan Anda membawa teman-teman Anda bersama. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada, karena tidak ada jarak untuk pekerjaan Tuhan. Sekian saja announcement kita pada minggu ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan info baru melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube SIB KLBM. Jadi dengan itu, keep on fire and God bless you. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus. Saya percaya walau dimanapun Anda berada pada saat ini, kasih Tuhan menyertai Anda. Sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita pada hari ini, mari saya bawa Anda di dalam doa. Haleluya semua. So mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan, setiap berkat-Mu, setiap urapan-Mu Tuhan yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami ingin memberi Tuhan, memberikan hadiah yang bermakna buat-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyanyikan lagu-lagu firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Ku puji-Mu Tuhan, ku sembah. Haleluya. Ku puji, ku sembah-Mu Tuhan. Haleluya.
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ku mau menyembahmu Tuhan, haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh Tuhan, Kau sungguh indah, ku ingin menyembahmu Tuhan. Kau melayakkan kami Tuhan, Kau melayakkan kami Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu Tuhan. Haleluya, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu.
Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan, di rumah kami Tuhan, Kau selalu ada. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan, itu yang pasti Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari semua, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, Kau yang terutama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, sentiasa bersama-sama dengan kami Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan, selalu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Salam semuanya, sekali lagi pada hari ini kita mengambil perjamuan kudus di depan Tuhan. Mulai hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia melindungi, Dia memimpin, Dia menyedia segala sesuatu bagi kita. Sehingga pada hari ini saudara, kita masih bernafas, kita masih memuji-muji dan memuliakan nama Dia. Pada hari ini kita mengambil perjamuan kudus. Mari kita fokus kepada Tuhan dan bersyukur kepada Dia. Sesuai dengan 1 Korintus 11 ayat 23 berkata demikian, Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti. Mari kita ambil roti kita masing-masing. Ayat 24, dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu dan berkata, Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Mari kita ambil sama-sama. Ayat 25, demikian juga sesudah makan,
Dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Mari kita ambil sama-sama. Sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih. Ayat 26. "Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya." Pada hari ini saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Dalam perjamuan kudus pada hari ini, kita mengalami mukjizat daripada Tuhan. Apapun yang kau lalui pada saat ini saudara, kau mempercayai dalam doa ini, mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur atas pengampunan dosa dan kuasa penyelamatan dalam Yesus Kristus. Saya berdoa setiap anak-anakmu mengalami iman yang teguh dan kasih yang baru. Oleh kuasa darah-Mu pada saat ini, semua sakit penyakit disembuhkan. Semua beban-beban berat dilenyapkan. Semua ikatan dosa diputuskan. Semua kebimbangan dan tekanan hidup dilenyapkan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini, iman anak-anakmu dibangkitkan. Mereka siap mengabarkan kasih-Mu sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Salam semuanya, kita sangat bersyukur pada hari ini karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang luar biasa. Terima kasih karena Tuhan besertamu di rumahmu pada saat ini. Kita percaya sekali lagi pada minggu ini Tuhan melawat engkau, Tuhan membangunkan hidupmu dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapa di sorga, terima kasih atas kehadiran-Mu. Terima kasih atas roh-Mu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, biarlah firman-Mu mengubah setiap pribadi kami. Ada kuasa-Mu yang dahsyat, yang sangat luar biasa, membangkitkan iman kami pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya mengatakan amin. Di rumahmu pada saat ini saudara, kita masuk siri yang keempat, Ezra. Kita percaya pada hari ini Tuhan membangkitkan, Tuhan memberikan satu motivasi yang baru, mendorong engkau sekali lagi pada hari ini. Topik pada hari ini adalah tentang panggilan rajani. 2, 3 katakan sama-sama, panggilan rajani. Kita sangat percaya saudara, setiap pribadi Anda dan saya pada hari ini, kita memiliki panggilan yang luar biasa daripada Tuhan. Kita lahir ke bumi ini saudara, di sorga lagi. Sebelum di kandungan ibu lagi saudara, Tuhan sudah memberikan rencananya yang ajaib di dalam kehidupan Anda dan saya. Pada hari ini kita akan fokus kepada perspektif ini saudara, bahwa Tuhan memanggil Anda dalam panggilan rajani yang daripada sorga sendiri. Mari kita lihat di dalam Ezra 6 dari ayat yang ketiga hingga yang kelima. Berkata demikian: pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan dan juga perlengkapan emas dan perak. Rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babil itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam
rumah Allah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita percaya saudara bahwa Anda memiliki panggilan rajani. Nah saudara, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki panggilan rajani, menjadi seorang pelopor dalam mandat yang dipercayakan untuk diselesaikan. Saudara, kita dilahirkan kembali ke bumi ini saudara, karena ada panggilan rajani. Mengapa saya katakan panggilan rajani saudara? Karena daripada Siri Hagai, Ezra dan Nehemia saudara, perintah ini dikeluarkan oleh Raja Kores dan juga Raja Darius saudara, semasa pemerintahan Persia dan Media di Babylon. Dan ini merupakan perintah rajani. Dan ini merupakan lambang saudara bahwa Yesus Kristus adalah Raja kita, Tuhan dan Juru Selamat. Dia memerintah hidup Anda dan saya. Dan apabila kita diselamatkan saudara, otoriti rajani, kuasa dan kekuatan daripada Allah menyertai hidup Anda dengan saya, sehingga kita berhak memerintah apa yang ada di bumi ini. Karena kerajaan Allah diberikan kepada Anda dan saya, dan kunci kerajaan Allah itu saudara milik Anda dan saya. Nah yang pertama pada hari ini saudara, engkau dan saya memiliki pengurapan rajani. Dan yang seterusnya sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan saudara, kita adalah imamat rajani, bangsa yang dipilih dan umat kepunyaan Allah. Anda dengan saya berhak memerintah. Anda dengan saya memiliki otoriti yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan Kejadian 1 ayat 27 hingga 29 mengatakan, bila Allah menciptakan Adam dan Hawa saudara, menciptakan Anda dengan saya, Dia memberikan kuasa untuk Anda dengan saya menakluk semua yang ada di laut, semua yang ada di udara dan juga di daratan. Ini melambangkan tentang otoriti rajani. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan panggilan rajani. Di mana panggilan rajani ini saudara diberikan oleh Tuhan kepada Anda dengan saya untuk kita menjadi pelopor. Katakan sama-sama 2, 3, pelopor. Apa itu pelopor saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Pelopor adalah orang yang berjalan di hadapan, orang yang berjalan dahulu untuk melihat-lihat, orang yang memula-mula mengusahakan, mewujudkan sesuatu ataupun pengasas ataupun perintis, dan pasukan yang bergerak dahulu dalam pertempuran. Nah jadi saudara, Anda dipanggil pada saat ini dengan panggilan yang khusus menjadi pelopor. Nah pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman yang kita baca sebentar tadi saudara, dalam ayat yang ketiga, panggilan rajani ada 4 kategori ataupun 4 ciri-ciri saudara. Yang pertama itu merupakan perintah raja. Perintah raja kepada orang-orang Israel pada masa itu. Begitu juga perintah raja kepada Anda dengan saya untuk kita lakukan saudara. Anda lahir ke bumi pada hari ini karena ada satu tujuan, ada satu agenda, ada satu rencana daripada Tuhan untuk kita selesaikan saudara. Dan perintah ini disertai dengan kuasa Tuhan, disertai dengan roh Tuhan, disertai dengan kekuatan daripada Tuhan. Bukan itu saja, dalam firman ini merupakan visi. Visi apa? Membangun bait Allah. Membangun bait Allah untuk apa saudara? Supaya orang-orang pilihan Tuhan itu, orang Israel, kembali menyembah dan memuji Tuhan, meletakkan Tuhan di priority utama dalam hidup mereka, dalam keluarga, dalam tanah, dalam apapun yang mereka lakukan. Begitu juga saudara, panggilan rajani yang diberikan oleh Allah kepada Anda dengan saya merupakan visi Allah untuk Anda dengan saya pegang mulai daripada hari ini saudara. Diselesaikan dengan satu tujuan. Tujuannya apa saudara? Supaya rumah Tuhan itu dibangunkan, supaya rumah Tuhan itu memberikan pengaruh dan impak kepada orang lain. Dan tujuannya adalah memperluaskan kerajaan, memperluaskan kuasa
dan juga pengaruh yang diberikan oleh Allah. Nah, pada hari ini saudara, inilah tujuan Tuhan dalam hidup Anda dengan saya pada hari ini. Kita tidak terlalu muda atau terlalu tua saudara, berada dalam panggilan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata pada saat ini saya masih muda. Mungkin engkau berkata saya sudah terlalu tua. Pada hari ini saudara, panggilan Tuhan bagi Anda dengan saya adalah khusus. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap pribadi kita pada hari ini untuk menyelesaikan panggilan ini saudara, untuk melakukan panggilan ini. Lalu Raja Kores dan Raja Darius dalam ayat ini memberikan perintah untuk orang Israel saudara, kembali ke Yerusalem membangun rumah Tuhan tersebut. Ini merupakan satu perintah. Pada hari ini saudara, Tuhan memberikan Anda dengan saya satu perintah yang mutlak untuk Anda dan saya selesaikan saudara. Nah, mulai daripada hari ini, mari kita belajar ada 3 paradigma saudara yang kita belajar daripada firman Tuhan pada hari ini tentang panggilan rajani. Yang pertama adalah panggilan rajani memerlukan persediaan rajani. Kenapa begini saudara? Karena panggilan rajani itu adalah rohani. Panggilan Anda dengan saya sangat rohani saudara, karena diberikan oleh Allah daripada tata surganya. Dan Dia menciptakan Anda saudara, dan Dia mencemburui panggilan itu pada hari ini. Itulah sebabnya itu merupakan persediaan rajani. Dan persediaan rajani itu merupakan persediaan yang sangat-sangat rohani. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau Anda dengan saya pada hari ini untuk kita berjalan di dalam panggilan Tuhan. Kita mempersiapkan satu persediaan rohani saudara, karena dirimu itu adalah rohani. Bila kita diselamatkan oleh Tuhan saudara, tubuh ini merupakan bait Allah, dan di dalam diri kita ini adalah roh Allah. Dan Tuhan mempersediakan Anda dengan saya saudara dalam persediaan rohani yang sangat mutlak. Nah, kita belajar saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, persediaan Tuhan ini mutlak pada hari ini. Dan Dia mempersiapkan kita dengan terperinci, dengan teliti saudara, supaya persiapan rumah ini menjadi rapi, menjadi tersusun, menjadi kuat, dan digunakan pakai oleh Tuhan apabila tepat waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus 2, 21 hingga 22 berkata demikian, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Roh R ini huruf besar saudara. Ini melambangkan tentang pekerjaan Roh Kudus dalam panggilan rajani kehidupan Anda dengan saya saudara, sesuai dengan pelancaran 100 hari transformasi hidup yang kita lancarkan mulai bulan ini dalam siri Ezra, Nehemia, dan juga kebangunan rohani di Borneo akan datang ini saudara. Kita percaya Tuhan mempersiapkan Anda dengan saya dalam persiapan rohani yang dahsyat, yang luar biasa. Yang percaya katakan amin saudara. Nah, apa yang kita lakukan saudara? Mulai hari ini kita memberikan priority kepada hal-hal rohani. Katakan sama-sama 2, 3. Hal-hal rohani. Hal-hal rohani yang bagaimana saudara? Dalam 1 Korintus 3:10 Rasul Paulus berkata, yang pertama itu adalah tentang seorang ahli bangunan yang mahir. Tuhan mau Anda dengan saya pada hari ini meningkatkan kemahiran kita. Kemahiran yang bagaimana saudara? Kepekaran rohani kita. Kita mendengar suara Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa, kita berhubung di antara satu dengan yang lain, kita menambahkan waktu, kita berkorban dalam doa dan puasa, kita memberikan pengabdian kita, penyerahan kita kepada Tuhan saudara. Karena Tuhan mau memperlengkapi hidup Anda dengan saya mulai daripada hari ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku adalah ahli bangunan yang mahir. Dia mempersiapkan hidupnya, dia mempersiapkan roh jiwanya sebelum dia diangkat meneruskan pelayanannya di tempat orang-orang dan pulau-pulau yang lain saudara. Pada hari ini saya percaya
Tuhan juga memanggil Anda dengan saya, saudara, untuk tujuan yang luar biasa, membangun satu bangunan yang kuat, membangun satu dasar yang kuat, membangun satu pribadi yang bertahan. Waktu ini banyak cabaran. Waktu ini membangun satu rumah Tuhan dalam keadaan yang sangat mencabar, saudara. Itulah sebabnya kita percaya, mulai waktu-waktu ini Tuhan mau membangun kerohanian setiap pribadi kita. Kemudian disambung dalam ayat ini, untuk meletakkan dasar. Dasar apa pada hari ini? Dasar iman yang teguh, dasar roh yang teguh, kasih yang teguh, ketahanan mental, ketahanan emosi. Dalam kehidupan kita semakin hari menjadi dewasa. Kita bertahan di dalam pembentukan Tuhan. Kita bertahan di dalam apapun cabaran mulai daripada waktu-waktu ini, saudara. Karena Tuhan mau Anda dengan saya memberikan impact kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu-waktu ini saya sangat yakin dan percaya pada hari ini Tuhan memperhatikan kehidupanmu, saudara. Lalu Rasul Paulus menulis di tempat ini bahwa untuk memperhatikan kehidupan kita, bagaimana kita membangun, bagaimana kita meletakkan dasar kehidupan kita. Banyak hari yang kita lalui, saudara, turun bangun dalam kehidupan kita di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur ini. Tetapi Tuhan sedang memperhatikan kita, Tuhan sedang melakukannya. Nah, kalau kita melihat konteks dalam cerita ini pada hari ini, saudara, apa yang terjadi dalam pembangunan rumah Tuhan ini, tantangan sangat banyak yang kita pelajari pada minggu yang lalu, saudara. Terdapat rasuah, terdapat fitnah, terdapat cabaran-cabaran yang sangat berat. Di mana apa yang terjadi pemerintahan kerajaan sebelum itu, sebelum Raja Darius, saudara. Orang Israel tidak membangun kembali rumah Allah. Diberhentikan, kata firman Tuhan. Cabaran itu sangat berat. Tetapi pada hari ini, karena ada perancangan, karena ada panggilan rajani dalam kehidupan Anda dengan saya, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau membangkitkan kita kembali. Karena panggilan rajani yang diberikan oleh Allah kepada Anda dengan saya pada saat ini memerlukan persediaan rohani. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau Anda dengan saya berada dalam persediaan rohani Tuhan. Yang bagaimana, saudara? Izinkan saya mengambil contoh Yusuf, saudara. Dalam Kejadian 37, siapa itu Yusuf, saudara? Dia dipanggil oleh Tuhan dalam usianya 17 tahun, pada usia yang sangat muda. Tetapi dia diproses oleh Tuhan, dia dibentuk oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan ini mencatat, dia dimanjakan oleh bapaknya Yakub. Yakub memiliki karakter bapak yang jahat, yang salah, saudara. Dia dibentuk oleh seorang bapa yang salah di rumahnya. Tapi apa yang terjadi dalam cerita ini, saudara? Dia dibenci oleh abang-abangnya. Lalu abangnya mempunyai satu pikiran, satu hati untuk membunuhnya, saudara. Lalu membuangnya ke dalam perigi. Kemudian dijual kepada orang-orang di Mesir pada masa itu menjadi hamba. Dalam firman menulis, saudara, dia menjadi hamba di rumah pembesar Mesir yang bernama Potifar. Oh, di sana dia menjadi orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, saudara. Tetapi dalam cerita ini apa yang terjadi, saudara? Dia digoda lagi oleh istri Potifar. Tapi dia mempertahankan imannya, dia mempertahankan kekudusannya. Cabarannya berat, fitnahnya sangat berat. Kemudian dia ditangkap karena dia difitnah, menggoda istri Potifar, saudara. Lalu dia dipenjarakan. Di dalam penjara yang paling dalam, Alkitab mencatat seluruh pakaiannya ditanggalkan. Dia dipenjarakan di tanah yang paling bawah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Satu cabaran yang sangat berat, satu hidup yang sangat berat pada waktu-waktu itu, saudara. Tapi visi Tuhan bagi dia menjadi penyelamat, menjadi orang-orang yang berguna dipakai oleh Tuhan satu ketika nanti. Tapi dia berada di dalam pembentukan Tuhan, dia berada di dalam proses Tuhan, saudara. Kemudian satu ketika lagi dia ditipu oleh pegawai Mesir, saudara, untuk menafsirkan mimpi. Tapi apa yang terjadi pada masa itu? Pendek ceritanya lagi, saudara, dia diangkat oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Karena apa, saudara? Karena dia berada di dalam pembentukan Tuhan.
Dia berada di dalam proses Tuhan. Pada hari ini saudara, Tuhan membawa Anda dengan saya pada hari ini dalam usia yang masih muda, dalam hidup yang masih mentah. Tuhan sedang memproses Anda dengan saya dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau membangun persediaan rohani tepat pada waktunya. Saya sangat yakin dan percaya saudara, di tempat ini engkau diangkat menjadi seorang pemurid, pemenang, pemimpin dan pelopor saudara, untuk memimpin orang lain. Pada waktu-waktu ini, izinkan Roh Kudus daripada Allah melayani engkau saudara, seperti Yusuf pada hari ini. Itulah panggilan rajani pada hari ini saudara. Panggilan daripada Tuhan memerlukan persediaan rohani yang sesungguhnya. Dan mulai daripada hari ini saudara, mari kita letakkan hidup kita di dalam persediaan rohani yang daripada Tuhan. Yang percaya mengatakan amin. Yang kedua pada saat ini, panggilan rajani adalah strategi rohani. Memerlukan satu strategi rohani saudara. Kita membaca dalam ayat ini saudara, Tuhan memanggil orang-orang Israel untuk membangun rumah Tuhan. Bila kita membangun rumah Tuhan saudara, itu merupakan rohani. Gereja ini bukannya bangunan semata-mata. Pelayanan yang kita ada bukannya pelayanan semata-mata. Tetapi Tuhan melihat dalamnya pada saat ini saudara, ada pembangunan rohani, ada pertumbuhan rohani, dan semuanya itu memerlukan strategi rohani. Dari mana saya mendapat itu saudara? Kita membaca firman Tuhan mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan ini merupakan strategi. Tuhan memberikan strategi dalam kehidupan Anda dengan saya saudara. Saya percaya pada waktu-waktu ini Tuhan sedang mengatur strategi rohani. Panggilan rajani yang Tuhan berikan kepada Anda dengan saya saudara, itu daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat panggilan Tuhan ini secara rohani. Kita mencari Tuhan, kita mengetuk pintu hati Tuhan saudara, supaya mencurahkan panggilannya kepada dirimu pada saat ini saudara, untuk mempersiapkan satu strategi daripada Tuhan, supaya kita tidak acuh lagi saudara, supaya kita tidak memborosi masa kita, membuang tenaga kita saudara. Umpamanya di dalam perlawanan bola sepak, walaupun semua pemain 11 orangnya memiliki skill yang luar biasa, tetapi kalau tidak ada strategi saudara, mereka pasti akan kalah. Jadi sangat perlu bukan saja skill, bukan saja talenta yang ada dalam kehidupan kita, tapi strategi rohani. Nah, saya percaya pada waktu ini, sesuai firman Tuhan untuk generasi yang baru ini, Tuhan sedang mengatur satu strategi yang baru. Kita sudah menghabiskan 6 bulan yang lalu saudara. Saya percaya 6 bulan ke depan ini Tuhan sedang menyusun hidupmu kepada satu strategi yang luar biasa, yang tidak pernah kau fikirkan selama ini, yang tidak pernah kau atur hidupmu selama ini saudara. Tuhan sedang mengaturnya bagimu. Tuhan sedang memberikan petunjuknya bagimu saudara. Nah, strategi rohani, bila kita membaca ayat ini saudara, itu ada kapasitinya. Kapasiti dalam firman Tuhan ini pada saat ini saudara, rumah Allah itu ada 60 hasta lebar dan 60 hasta tingginya. Dan ini menunjukkan tentang kapasiti. Setiap orang yang memiliki panggilan rajani memiliki kapasiti. Engkau ada kapasiti yang diberikan oleh Allah. Kapasiti yang diberikan oleh Tuhan dalam panggilannya kepada hidup Anda dengan saya itu saudara, lebih besar daripada idea dan pikiran kita. Apa yang kita belajar di university, dimanapun kita mendapat pelajaran-pelajaran tentang dunia ini saudara, panggilan rajani daripada Allah memiliki kapasiti yang lebih besar daripada itu. Benar, kita belajar mendapat pendidikan, kita mendapat sedikit skill untuk kita hidup, untuk kita bekerja, untuk kita mencari nafkah saudara. Tetapi mengatasi semuanya ini,
mengatasi semua hikmat kebijaksanaan dunia ini, saudara. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Anda dengan saya, dengan kapasiti yang luar biasa di dalam panggilan rajani yang daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya hidupmu pada hari ini, saudara, berada di dalam strategi rohani. Yang percaya mengatakan amin. Nah, apa yang perlu disediakan pada saat ini, saudara? Kapasiti Tuhan di dalam hidup Anda dengan saya tidak terbatas, saudara. Dan strategi rohani tidak sama dengan strategi duniawi. Itu sebabnya, saudara, pada hari ini Tuhan membawa Anda dengan saya mencari wajah Tuhan, mencari waktu Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, kapasiti rohani. Strategi rohani dalam hidup kita, saudara, mengubah hidup kita terlebih dahulu dengan kapasiti yang diberikan oleh Allah dalam diri kita. Yang kedua, saudara, kapasiti yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dengan saya digunakan pakai, saudara, untuk mengubah hidup orang lain dengan kapasiti yang daripada Tuhan. Nah, mulai daripada hari ini, saudara, Tuhan sedang membentuk hidupmu di dalam kapasiti Tuhan. Saya tidak berkata pada hari ini hanya di pelayanan di dalam gereja kita berpikir saja pada saat ini saya seorang worship leader, saya seorang pendoa, saya hanya seorang usher, saya hanya seorang backup singers, saya hanya seorang pemusik. Bukan itu, saudara. Itu adalah pikiran manusiawi kita. Tetapi apa yang dikatakan panggilan rajani pada saat ini menembusi dinding gereja, menembusi kapasiti pikiranmu pada saat ini. Saya percaya pada saat ini kapasitimu diperluaskan oleh Tuhan mulai daripada hari ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Mari perluaskan tanganmu, mari perluaskan pikiranmu, mari perluaskan langkahmu mulai daripada hari ini, saudara. Karena kapasitimu adalah kapasiti kerajaan Allah. Mulai hari ini, saudara, bagaimana kita melakukannya? Petrus, contoh Rasul Yesus, saudara. Dia adalah seorang penjala ikan yang mahir, dipanggil oleh Tuhan, mengalami transformasi di dalam kehidupannya, saudara. Mengikut Yesus 3 tahun setengah. Dia adalah seorang murid yang sangat bersemangat. Tapi satu ketika dalam hidupnya dia menyangkal Yesus. Dia gagal dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini dalam panggilan rajani diberikan oleh Allah, saya mau sentuh sedikit tentang hidupmu pada saat ini, saudara. Mungkin engkau pernah gagal, saudara, melakukan dosa yang paling berat, paling dalam pada saat ini. Tetapi engkau melihat di depan di sana, jauh di dalam hatimu ada panggilan yang daripada Tuhan. Dan hari ini, saudara, seperti Petrus, dia kembali kepada Yesus. Hari terakhir apabila Yesus mau diangkat ke surga, saudara, Yesus menanya kepada Petrus dan teman-temannya yang lain, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus berkata, aku mengasihi engkau, Tuhan. Engkau mengetahuinya. Pada hari ini, saudara, ada 2 hal yang dilakukan Petrus. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dia menulis, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Panggilan rajani itu adalah kekuatan daripada Tuhan, bukan kekuatan manusia. Rasul Petrus mengerti pada masa itu, saudara, bukan kekuatan dirinya lagi, bukan kemampuan dirinya, bukan semangat dirinya semata-mata, tetapi kekuatan daripada Tuhan, semangat daripada Tuhan, pengurapan Roh Kudus daripada Tuhan yang membakar semangatnya. Ada panggilan rajani dalam hidupnya, pengurapan rajani, otoriti rajani dalam hidupnya. Apabila dia mendapat pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 1, 2, dan 3, saudara. Lalu dia berdiri dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Israel pada masa itu. Ada 3.000 orang diselamatkan dalam khotbahnya yang pertama, saudara. Ini membicarakan tentang kapasiti. Sebelumnya itu, saudara, dia pikir dia melakukan hal-hal yang kecil semata-mata. Ini yang dilakukan oleh Petrus, saudara. Dia merendahkan diri. Mulai hari ini Anda dengan saya, mari kita rendahkan diri di depan Tuhan. Yang kedua dilakukan ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu.
Serahkan semuanya, penyerahan total di depan Tuhan. Penyerahan hidup kita di kayu salib sudah terjadi pertukaran radikal, pertukaran yang total oleh Tuhan. Kenapa saudara? Kita melakukan penyerahan di depan Tuhan, pengabdian di depan Tuhan, pengampunan di depan Tuhan, pertobatan di depan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kita mengalami kebangkitan semula di depan Tuhan, saudara. Mulai daripada hari ini, mari kita seperti Petrus, saudara, memiliki strategi rohani daripada Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata demikian, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Rasul Petrus percaya akan hal ini. Di dalam segala penderitaan yang dilalui saudara, dia diperlengkapi oleh Tuhan. Dia diteguhkan, dia dikuatkan, malah diperkukuhkan oleh Tuhan. Nah, pada hari ini saudara, gereja ini SABKL khususnya bahasa Malaysia, kita ada panggilan rohani dan strategi rohani. Yang pertama saudara, yaitu kerohanian, spirituality, kerohanian keutamaan kita. Yang kedua, generasi-generasi. Anda semua adalah generasi yang dipanggil oleh Tuhan. Pada waktu ini saudara, Anda mengalami panggilan rajani yang daripada Tuhan, yang memerlukan persediaan rohani dan strategi rohani. Yang ketiga, Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Itu panggilan rajani kita pada hari ini saudara. Dan Tuhan sedang mempersiapkan setiap pribadi kita saudara, karena strategi rohani sentiasa sama dengan kapasiti rohani. Nah, saya percaya pada hari ini saudara, hidupmu memiliki kapasiti yang besar daripada Tuhan. Tuhan akan memperluaskan segalanya. Tuhan akan menguatkan segala-galanya. Mulai hari ini kau menerima ada strategi rohani daripada Tuhan untuk satu kapasiti yang besar daripada Tuhan. Yang percaya mengatakan amin. Yang ketiga, panggilan rajani, ada kelengkapan rohani. Ayat berikutnya, biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Dengar baik pada saat ini saudara, dalam membangun rumah Allah tersebut, Tuhan menyediakan kelengkapan pembiayaannya saudara, karena itu merupakan kelengkapan rohani. Dalam panggilan rajani saudara, Tuhan akan memberikan perlengkapan rohani dalam diri kita. Bukan saja secara rohani saudara, tapi segala keperluan-keperluan yang menjadi dukungan, yang menjadi sokongan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau mengajar Anda dengan saya untuk mengurusnya dengan baik. Masa kita itu adalah rohani, hidup kita adalah rohani, pekerjaan kita rohani saudara, keuangan kita itulah keuangan yang rohani, emosi kita ini adalah rohani di depan Tuhan, malah kesehatan kita ini rohani di depan Tuhan saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau kita menyerahkan roh, jiwa, tubuh, dan perasaan kita ini segenapnya, sepenuhnya di dalam Tuhan saudara. Karena semuanya ini adalah rohani, untuk dipersembahkan secara rohani kepada Tuhan. Dan ini merupakan perlengkapan yang Tuhan mau sediakan saudara. Saya percaya pada waktu-waktu ini Tuhan mau menyempurnakan panggilan ini dalam hidup Anda saudara, supaya Anda akan diguna pakai dan mengalami percepatan rohani menjadi dewasa. Kita tidak membuang lagi masa kita saudara. Kita tidak memberikan talenta dan juga anggota tubuh ini kepada hal-hal keduniaan lagi saudara. Tapi kita mempersediakan hidup ini sepenuhnya menjadi perlengkapan rohani yang diguna pakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya Tuhan mau mengurus kehidupan kita ini dengan teratur. Masa yang teratur, masa berdoa,
masa mengurus keuangan kita, masa belajar, masa bekerja, masa bersekutu dan segalanya saudara. Saya percaya pada masa ke depan ini Tuhan mengatur kehidupan kita. Karena perlengkapan rohani itu adalah pengurusan rohani daripada Allah. Tuhan mau mengurus kehidupan kita. Apalagi dalam soal keuangan saudara. Karena bagaimana kita mengurus keuangan kita, itu adalah menentukan tentang kerohanian kita saudara. Kalau kita boros, maka kerohanian kita tidak tentu arah saudara. Tapi kalau kita mengurus keuangan kita dengan baik, itu juga menunjukkan tentang kerohanian kita. Saya percaya pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang memperlengkapi setiap kehidupanmu pada hari ini. Itu sebabnya ayat ini berkata saudara, seluruh perlengkapan yang hilang selama ini dibawa kembali ke rumah Tuhan di Yerusalem. Itu membicarakan tentang supaya tidak ada pembaziran, tidak ada pemborosan. Saya percaya waktu-waktu ini saudara, dalam membangun kerajaan Allah, Tuhan sedang membawa semua talenta, semua pribadi Anda yang ada di tempat ini, tidak kira lelaki, perempuan, kecil ataupun besar, yang muda ataupun yang tua, mulai daripada hari ini saudara, Tuhan tidak membazir sedikit pun talenta, satu pun talenta, seorang pun daripada setiap pribadi kita itu diketepikan, tetapi semuanya dikumpulkan menjadi satu pasukan saudara, menjadi satu pasukan panggilan rajani yang mempelopori panggilan Tuhan dengan luar biasa pada waktu ini, pada zaman ini, dengan pengurapan yang disediakan oleh Tuhan. Yang percaya mengatakan amin saudara. Anda sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Pasukan ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Pribadi Anda sedang diproses oleh Tuhan pada saat ini saudara, untuk satu pergerakan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Itu semuanya ada 3 paradigma pada hari ini. Yang pertama saudara, panggilan rajani, persediaan rohani. Yang kedua, panggilan rohani memerlukan strategi rohani. Yang ketiga, panggilan rajani memerlukan kelengkapan rohani saudara. Nah, kita membaca seterusnya, apabila ada panggilan Tuhan, apabila ada panggilan rajani dalam kehidupan Anda dengan saya saudara, mulai hari ini Tuhan mengatur hidupmu. Dia tidak mau membiarkan panggilannya disia-siakan. Dia tidak mau membiarkan anaknya dipersiakan. Dia tidak membiarkan hidup Anda dikucar-kacirkan. Dia mau memastikan panggilanmu, dia mau memastikan hidupmu berhasil dengan cemerlang, dengan yang luar biasa daripada Tuhan saudara. Dia mau Anda meneruskan dan mengakhiri panggilan ini dengan jayanya, dengan berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam ayat ini seterusnya ada 5 pemeliharaan Tuhan dalam membangun rumah Tuhan tersebut saudara. Ayat yang ke-6, Tuhan menjauhkan tentangan apa yang terjadi. Raja Darius pada masa itu berbicara kepada Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, yaitu orang-orang Samaria, supaya menjauhkan diri daripada orang-orang Israel dan juga dari Yerusalem, keluar dari tanah Yerusalem saudara. Tuhan akan menolak semua tantangan-tantangan daripada hidupmu, karena panggilan rajani Tuhan yang pegangnya. Tuhan yang memastikan supaya Anda menggapainya, menangkapnya, menghayatinya, meletakkannya di hatimu, dan meneruskan dengan kekuatan daripada Tuhan. Yang percaya mengatakan amin saudara. Kemudian yang seterusnya ayat yang ke-7 saudara, yaitu Tuhan mengukuhkan panggilannya. Biarlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya semula. Raja Darius memperkukuhkan lagi. Tuhan memperkukuhkan panggilannya dalam hidupmu saudara, oleh firman Tuhan, oleh doa-doamu, oleh hamba-hamba Tuhan. Seperti dalam ayat ini oleh Hagai dan juga Zakaria. Saya percaya Tuhan sedang mengukuhkan hidupmu pada saat ini. Engkau bukan bayi rohani lagi, engkau bukan kanak-kanak rohani lagi, tapi engkau membangun menjadi dewasa. Karena Tuhan sedang memperkukuhkan hidupmu, pekerjaanmu, masa depanmu, pelajaranmu, keluargamu, anak-anakmu pada saat ini. Semuanya diperkukuhkan oleh Tuhan. Yang percaya mengatakan amin. Yang ketiga, Tuhan menyediakan
Dalam ayat yang ke-8, lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahuda mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertanggung diberi biaya kepada orang-orang itu. Ada pembiayaan daripada Tuhan Allah yang menyediakan dalam panggilan hidupmu pada saat ini, saudara. Tuhan menyediakan, mari kau mempercayai, mengimani pada saat ini. Dia menyediakan hidupmu. Dia tidak membiarkan engkau jatuh, Dia tidak menyediakan engkau turun, tapi Dia akan mengangkat engkau kembali, saudara. Karena itu adalah panggilan rajani daripada Allah. Pemeliharaan Tuhan menyertai engkau. Yang keempat, Tuhan senantiasa ditinggikan dan disembah. Apa yang terjadi dalam cerita ini, saudara? Segala persembahan korban bakaran dan juga anak domba dan juga persembahan yang perlu dipersembahkan itu harus disediakan atas perintah Raja Darius, memberikan maksud bahwa Yesus diutamakan, Allah diutamakan, Raja orang Israel diutamakan, melambangkan, saudara, kerohanian diutamakan. Allah diutamakan atas apapun pembangunan rumah Allah itu, saudara. Allah harus ditinggikan, Tuhan Yesus harus ditinggikan, Jehovah, Elohim, El Shaddai harus ditinggikan, saudara. Pada hari ini, dalam panggilan rajanimu dan saya pada hari ini, saudara. Pada hari ini, Tuhanlah pusatnya, Yesuslah pusatnya. Yesus yang menerima segala hormat, segala pujian atas segala panggilan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Yang kelima, Tuhan memberi otoriti rohani. Ayat 11, selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya, untuk menyulatkannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Otoriti Tuhan, saudara, melindungi orang-orang Israel dan menolak dan mematahkan semua serangan-serangan, semua hal-hal yang jahat daripada orang luar pada masa itu. Nah, panggilan rajani Anda pada dalam hidup Anda pada saat ini, saudara. Tuhan yang berperang bagi pihakmu, Tuhan yang menguatkan engkau pada saat ini, Tuhan yang meneguhkannya, saudara. Tuhan yang akan memberikan kejayaan, kecemerlangan mulai daripada hari ini. Tidak ada satupun kuasa, tidak ada satupun hal yang boleh mengalahkan, yang boleh melucuti, yang boleh memberhentikan panggilan Tuhan di dalam hidupmu pada saat ini, saudara. Nah, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan sedang mau letakkan kembali panggilan rajaninya dalam hidupmu, saudara. Ada persediaan rohani, ada strategi rohani, ada kelengkapan rohani di dalam pemeliharaan Allah. Karena panggilan itu sangat berharga, panggilan itu sangat luar biasa, dan Tuhan sedang mempersiapkan engkau, membangkitkan generasi ini kembali, membangkitkan rumah Tuhan ini kembali. Bukan saja di tempat ini, tetapi bagi suku-suku, bagi bangsa-bangsa, bagi tanah ini, saudara. Saya percaya panggilan rajani ini bagi generasi ini. Saya lepaskan firman Tuhan ini pada saat ini, saudara, di dalam nama Yesus. Dimanapun engkau berada pada saat ini, saya mau berdoa bagimu. Engkau bertemu dalam panggilan Tuhan, panggilan rajani yang daripada Allah. Hidupmu adalah hidup yang rohani. Masa depanmu adalah masa depan yang rohani. Segala apapun yang kau lakukan mulai daripada hari itu, saudara, hari ini, saudara, itu adalah rohani. Itu sudah sebabnya apapun yang kita lakukan, saudara, itu adalah iya dan amin. Karena hal itu adalah rohani. Hal rohani memiliki otoriti rohani. Pada saat ini, dimanapun engkau berada di rumahmu pada saat ini, angkat kedua belah tanganmu di depan Tuhan. Kita istiharkan panggilan rohani bagimu pada saat ini, di dalam dan di atas nama Yesus. Semua panggilan-panggilan yang sudah hilang, kerinduan, kehausan yang sudah hilang selama ini, kembali dalam anak-Mu Tuhan. Yang sudah jauh daripada Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah meninggalkan rumah Tuhan,
yang sudah meninggalkan pelayanan. Mungkin engkau adalah hamba Tuhan pada saat ini. Engkau sudah lari daripada panggilan Tuhan. Engkau sudah lari daripada orang lain. Engkau sudah lari daripada perkumpulan orang ramai. Pada hari ini Tuhan sedang memanggil engkau. Tuhan sedang menanti-nanti hidupmu pada saat ini. Marilah, kata Tuhan, aku sebagai Bapa memanggil engkau, karena dalam dirimu ada panggilan daripada Tuhan. Oh, saya berkati pada saat ini Tuhan, setiap anakmu yang mengangkat tangan pada saat ini, di dalam nama Yesus, bangkitkan panggilan rajani ini dalam hidup mereka. Bangkitkan panggilan rajani ini pada saat ini dalam roh mereka Tuhan. Semua yang sudah padam dibakar kembali, semua yang sudah padam dinyalakan kembali, semua yang sudah kering dihidupkan kembali di dalam nama Yesus. Saya istiharkan pada saat ini. Yang seterusnya saya berdoa bagi semua anak-anak muda dimanapun engkau berada pada saat ini. Mulai hari ini kau berkata, saya sangat mudah untuk mengerti panggilan Tuhan. Saya lepaskan firman ini pada saat ini. Seperti Samuel mendengar suara Tuhan pada usia kanak-kanak. Seperti Yusuf mendengar suara Tuhan pada belasan tahun. Seperti Daud mendapat panggilan Tuhan pada usia muda. Seperti Yosua mendapat panggilan Tuhan pada usia muda. Pada saat ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Kau membangkitkan anak-anak muda ini Tuhan. Menangkap panggilan rajani daripada Tuhan. Mulai daripada hari ini. Di dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus, kau bangkitlah. Kau bangkit pada saat ini. Di dalam nama Yesus, saya melepaskan urapan ini Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pada saat ini. Setiap pribadimu, kau angkat tanganmu di depan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau memberkati hidupmu pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada pada saat ini. Yang seterusnya khusus untuk anak hamba Tuhan. Ada pengurapan daripada Tuhan. Pengurapan hamba Tuhan dalam hidupmu pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya melepaskan firman ini bagimu pada saat ini. Tuhan membangkitkan engkau menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Seperti Ilya membangkitkan Elisha. Begitu pada saat ini Tuhan sedang membangkitkan engkau. Bagi ibu bapak pada saat ini, di tanganmu ada pengurapan rajani untuk membangkitkan anak-anakmu pada saat ini. Dalam nama Yesus, pengurapan ini saya lepaskan pada saat ini. Mulai minggu ini dan hari ini, saya istiharkan ada kuasa Tuhan. Ada pengurapan yang luar biasa mengalir dalam hidupmu pada saat ini. Engkau tidak sama lagi. Keluargamu tidak sama lagi. Paradigmamu tidak sama lagi, saudara. Mulai hari ini, engkau mengalami pengurapan yang baru. Roh yang baru daripada Tuhan. Bapa di sorga, bungkusi setiap anak-anakmu. Sinari dengan wajahmu. Lindungi pagari mereka Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, berkati semua pekerjaan. Berkati pelajaran. Berkati dimanapun mereka berada. Perlindungan total daripada Allah menyertai mereka pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Oh, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, aku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, di sepanjang hidupku.